Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu husnil af'ali wa qubhiha. Ini adalah masalah baik buruknya perbuatan-perbuatan. Baiknya perbuatan-perbuatan dan buruknya perbuatan-perbuatan. Dhahabat al-Mu'tazilatu, berpendapat siapa golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kaum rasionalis muslim ya. Adalah kaum muslimin yang mengagung-agungkan akal. Mu'tazilah berpendapat ila annal af'ala, bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan manusia itu tangkosimu ialah terbagi apa af'al ila hasanatin wa qabihatin, kepada hasanah dan qabihah. Ada af'al yang hasanah, ada af'al yang qabihah. Faminha, maka ialah di antara af'al ma, adapun sesuatu yudraku yang dapat difahami apa baik buruknya ya, yang dapat diketahui baik buruknya bidaruratil akli, dengan keniscayaan akal. Baik buruknya diketahui dengan akal secara niscaya. Kahusni ingqatil gharqa, seperti baiknya menyelamatkan orang yang tenggelam. Wal halka, dan orang yang mau mati. Wa syukril mun'imih, dan seperti bersyukur kepada zat yang memberi nikmat. Wa ma'rifatihi, dan seperti ma'rifatil mun'im, kenal kepada mun'im. Wa sidqih, dan seperti kejujuran. Itu contoh-contoh yang baiknya diketahui oleh akal secara daruri. Wa kakubhil kufrani, dan seperti buruknya kekufuran. Wa ilamil bari'ih, dan menyakiti orang yang tak bersalah. Wal kadhibih, dan seperti kebohongan. Alladzi kadhib la gharada fihi, yang tiada tujuan fihi, di dalam alladzi. Itu contoh-contoh perbuatan yang baik buruknya dapat ditangkap oleh akal secara aksiomatis. Wa minha, dan ialah di antara af'al ma, adapun sesuatu yudraku yang dapat diketahui apa baik buruknya binadril akli, dengan penalaran akal. Tidak diketahui secara daruri, tapi dengan secara nadhari. Kahusnis sidqi alladzi fihi darurun, seperti baiknya kejujuran yang ialah di dalamnya ada darar. Wa qubhil kadhibi, dan seperti buruknya kebohongan. Alladzi fihi naf'un, yang ialah di dalamnya ada manfaat. Pada dasarnya baik itu jujur itu baik, bohong itu adalah buruk. Bagaimana kalau kejujuran mengandung mudarat? Bagaimana kalau kebohongan mengandung manfaat? Itu perlu penalaran. Wa minha, dan ialah di antara af'al ma, adapun sesuatu yudraku yang dapat diketahui apa baik buruknya bisam'i, dengan dalil sam'i, dengan dalil nakli Al-Quran, hadis.
Kahusnis salati seperti baiknya salat, wal haji dan baiknya haji, wasairin ibadati dan ibadah-ibadah yang lain. Bahwa salat itu baik, haji itu baik, zakat itu baik, puasa itu baik, baca Quran itu baik. Baiknya kebaikannya tidak dapat dinalar dengan akal, apalagi diketahui secara daruri. Akan tetapi bahwa itu baik menunggu keterangan dari sam'i, dari nakli, dari hadis, dari Quran. Waz'amu dan beranggapan mereka annaha bahwa sesungguhnya salat, haji dan ibadah-ibadah yang lain mutamayyizatun adalah punya bisa dicirikan, bercirikan bisifati dzatiha dengan sifat adzatnya, bisa dicirikan an wairiha dari lainnya, bisa dicirikan dengan apa? Bima dengan sesuatu fiha yang ada di dalamnya, di dalam salat, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Minal lutfi berupa kelembutan, al-mani'i minal fahsai yang menjadi penghalang dari perbuatan keji, ad-da'i ila ta'ati yang mendorong kepada taat, lakinnal akla la yastakillu bitarkihi, akan tetapi akal tidak bisa berdiri sendiri untuk mengetahui itu, lutfi itu. Jadi ada perbuatan yang baik buruknya itu tidak bisa berdasarkan akal, akan tetapi memerlukan keterangan wahyu, seperti perbuatan-perbuatan ibadah. Akan tetapi orang-orang Mu'tazilah tetap punya anggapan bahwa amal-amal ibadah itu sesungguhnya memiliki ciri khas. Misalnya ada kelembutan yang menghalangi orang melakukan perbuatan keji dan mendorong orang untuk melakukan taat, akan tetapi akal tidak dapat menangkapnya. Artinya di dalam sholat, di dalam haji ada maslahat, akan tetapi akal tidak mampu untuk menangkapnya. Ini artinya bahwa Mu'tazilah itu berpendapat bahwa ada perbuatan yang baik buruknya bersifat dzati. Bersifat dzati artinya melekat dengan perbuatan, tak bisa dipisahkan. Fanaquluh, maka kami kemudian berkata, qaulul qaili hadza hasanun wa hadza qabihun. Adapun perkataan orang yang berkata ini adalah baik, ini adalah buruk, la yufhamu adalah tidak dapat difahami, maknahu apa maknanya qaulul qail, ma lam yufham selama tidak difahami, maknal husni wal kubhi apa maknanya husn dan kubhu, maknanya baik dan buruk. Husnu itu masdar, hasanun itu isim fa'il, kubhun itu masdar, qabihun itu isim fa'il. Sesuatu yang punya sifat husnu namanya hasan, sesuatu yang punya sifat kubhu namanya qabih. Kalau orang mengatakan ini adalah baik, ini adalah buruk, perkataan itu tak mungkin difahami kecuali telah tahu apa itu baik, apa itu buruk. Fa innal istilahati, karena sesungguhnya peristilahan fi itlaqi lafzil husni wal kubhi, di dalam menggunakan lafal husni dan lafal kubhi, mukhtalifatun adalah berbeda-beda.
Karena penggunaan lafal husnu dan kubhu itu memiliki perbedaan-perbedaan. Fala budda min talkhisiha, maka mau tidak mau, tidak boleh tidak, harus melakukan penyaringan atau menyarikan istilah-istilah itu. Artinya husnu dan kubhu itu memiliki banyak pengertiannya. Jadi pertanyaannya, apakah baik dan buruk itu akli, apakah syar'i gitu. Apakah baik dan buruk itu bersifat akli, apakah syar'i. Nanti dulu baik dan buruk itu menyangkut apa? Karena sekurang-kurangnya baik dan buruk itu memiliki 3 pengertian. Wal istilahatu fihi salasatun. Adapun istilah-istilah dalam hal baik dan buruk, salasatun itu ada 3. Al-istilahul awwalu, adapun istilah yang pertama adalah al-istilahu al-masyhuru al-amiyu, adalah istilah populer al-amiyu yang umum di tengah-tengah masyarakat. Wa huwa, adapun al-istilahul masyhur, annal af'alah, bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tangkosimu, ialah terbagi ilama kepada sesuatu, yuwafiku waradul fa'ili wa ilama yukhalifuhu, terbagi kepada sesuatu, yuwafiku yang sesuai, yang selaras, waradul fa'ili kepada keinginan orang yang melakukan, wa ilama dan kepada sesuatu, yukhalifuhu yang menyalahi kepada gharadul fa'il, wa ilama dan kepada sesuatu, la yuwafiqu wa la yukhalifu, tidak selaras dengan gharadul fa'il dan juga tidak menyalahi gharadul fa'il. Fal muwafiqu yusamma hasanan, maka adapun perbuatan yang selaras dengan keinginan disebut baik. Wal mukhalifu yusamma qabihan, adapun yang tak selaras dengan gharadul fa'il itu disebut buruk. Wasalisu, adapun yang ketiga, yusamma abasan, ialah disebut abas, sia-sia. Perbuatan itu baik dan buruk memiliki 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah baik itu adalah sesuatu yang selaras dengan selera, sedangkan buruk adalah sesuatu yang tidak selaras dengan selera. Tapi kadang-kadang ada perbuatan dari satu sisi itu tidak selaras, di sisi yang lain ia tidak menyalahi selera. Bagaimana hukumnya baik dan buruk dengan pengertian seperti ini? Wa ala hadzal istilahi, dan berangkat dari istilah ini, artinya berangkat dari pengertian baik dan buruk dengan pengertian seperti tadi, idza kana al-fi'lu muwafiqan li shakhsin, bila mana ada apa perbuatan itu selaras dengan seseorang, mukhalifan li akhara, tidak selaras dengan orang yang lain, fahuwa, maka adapun fi'il hasanun adalah baik, fi hakiman bagi orang, wa faqahu yang selaras apa fi'il hu kepada aman, qabihun adalah buruk, fi hakiman bagi orang,
khalafah yang menyalahi apa fi'il hu kepada eman. Dengan pengertian baik dan buruk seperti itu, kadang-kadang ada perbuatan bagi si A itu baik, bagi si B itu buruk, ya. Hatta inna qatlal malikil kabiri, sampai-sampai bahwa sesungguhnya membunuh raja yang besar, yakunu adalah ada apa membunuh raja yang besar, hasanan adalah baik, fi haqqi adaihi bagi musuh-musuhnya Malik, kebihan adalah buruk fi haqqi auliyaihi bagi teman-teman akrabnya Malik. Seperti perjuangan rakyat Palestina. Rakyat Palestina itu bagi orang Yahudi, bagi orang Israel adalah teroris. Matinya mati konyol. Sementara menurut umat Islam, mereka adalah mati syahid. Menurut satu golongan mereka jelek, menurut golongan yang lain mereka baik. Tergantung selera masing-masing. Pembunuhan terhadap seorang raja, penilaian masyarakat tidak sama. Bagi musuh-musuhnya itu baik, akan tetapi bagi sahabat-sahabatnya itu sangat jelek. Wa haula'i la yatahashawna, adapun orang-orang itu yakni kaum Mu'tazilah, la yatahashawna adalah tidak menghindar atau tidak menjauh antaqabihi fi'lillahi ta'ala, dari menilai buruk terhadap perbuatan Allah Ta'ala, idza khalafa gharadahum, bila mana menyalahi apa fi'lullah, menyalahi gharadahum akan keinginan mereka. Mereka tidak segan-segan menilai buruk perbuatan Allah bila mana perbuatan Allah itu tidak selaras dengan keinginan mereka. Walidzalika, oleh karena itu, yasubbuna ad-dahra wal falaka, oleh karena itu mereka mencela masa dan mencela falak. Falak bisa diartikan astronomi, bisa diartikan orbit, ya, atau garis edarnya benda-benda langit. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, kharibal falaku, binasa apa garis edar, apa orbit, wa ta'isad dahru, dan celaka apa masa. Mereka mencaci maki zaman, mencaci maki falak pada saat atau di saat-saat mereka sedang dalam kesusahan. Mereka menganggap bahwa yang membuat susah mereka adalah dahr, menganggap bahwa yang membuat mereka susah itu adalah falak, sehingga falak dan dahr yang diumpat-umpat. Wahum ya'lamuna, padahal mereka tahu, annal falak musakharun laisa ilaihi syai'un, padahal mereka tahu bahwa falak itu ditundukkan, dia tidak punya perbuatan apa-apa, ditundukkan oleh pihak yang menundukkan. Laisa ilaihi syai'un, tidak dapat disandarkan kepada falak apa sesuatu. Falak itu ditundukkan oleh Allah, kok dicaci maki, seolah-olah mencaci maki Allah. Walidzalika, oleh karena itu, qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ad-dahra fa innallaha huwa ad-dahru, janganlah kamu sekalian mencaci maki zaman, karena sesungguhnya Allah itulah zaman, artinya yang menciptakan zaman.
Fa itlaqu ismil husni wal qubhi alal af'ali, maka menggunakan nama baik dan buruk atas perbuatan-perbuatan inda haula'i menurut orang-orang itu kaitlaqi adalah sama seperti menggunakan ismil husni wal qubhi alas suwari atas gambar-gambar. Faman mala tab'uhu ila suratin, barang siapa yang suka apa wataknya, karakternya, suka kepada suatu gambar, au sauti syaksin atau suka kepada suara seseorang, qadha bi husnihi, dia memutuskan menyatakan dengan baiknya gambar atau suara itu. Kalau seseorang suka kepada gambar tertentu, kepada suara tertentu, ia menyatakan gambar dan suara itu baik. Wa man nafara, dan barang siapa benci, tab'uhu apa karakternya, benci ansaksin terhadap seseorang, istaqbahahu, maka menganggap jelek siapa manhu kepada saksin itu. Si A menurut Zaid itu baik, tapi menurut si B sebaliknya. Wa rubba saksin yanfiru anhu tab'un wa ilaihi wa yamilu ilaihi tab'un, dan betapa banyak sosok yanfiru adalah benci anhu kepada saksin tab'un apa suatu watak, yamilu dan suka ilaihi kepada saksin tab'un apa watak yang lain. Betapa banyak sosok disenangi oleh seseorang dan dibenci oleh orang lain. Itu karena baik dan buruk diserahkan kepada selera. Fayakunu hasanan fi haqqi hadza qabihan fi haqqi dzaka, maka ada apa saksin adalah baik bagi orang ini, qabihan adalah buruk fi haqqi dzaka bagi orang itu. Hatta yastahsinu sumratal launi jama'atun, sampai-sampai menganggap baik sumratal launi kepada warna coklat, coklatnya warna, ya. Jama'atun siapa keserompok orang, wa yastaqbihuha dan menganggap jelek ha kepada sumratal laun, jama'atun siapa kelompok manusia yang lain. Fal husnu wal qubhu inda haula'i, maka adapun baik dan buruk menurut kelompok itu ibaratun anil muwafaqati wal munafarati, adalah ungkapan tentang muwafaqah dan munafarah. Muwafaqah cocok dengan selera, munafarah tidak cocok dengan selera. Maka baik dan buruk menurut golongan ini adalah berarti husnu itu adalah muwafaqah, qubhu itu adalah munafarah. Wahuma amrani idhofiyani, adapun muwafaqah dan munafarah adalah dua perkara yang relatif, ya kan? Baik dan buruk menurut pengertian yang seperti ini adalah relatif. La kasawadi wal bayadi, tidak seperti hitam dan putih, ya. Tidak sebagaimana hitam dan putih. Kenapa? Illa yutasawwaru ayyakuna syai'u aswada fi haqqi Zaidin abyadha fi haqqi Amrin. Karena tidak bisa digambarkan, tak bisa dibayangkan bahwa ada sesuatu adalah hitam menurut Zaid dan putih menurut Amr. Tak mungkin ada sesuatu menurut Zaid itu putih, tapi menurut Amr itu hitam, kan? Tak mungkin itu. Karena hitam dan putih itu tidak relatif. Berbeda dengan baik dan buruk. Bisa saja ini baik menurut Zaid, jelek menurut Amr. Itu pengertian baik dan buruk, pengertian yang pertama.
Berarti baik adalah cocok dengan selera, jelek tak cocok dengan selera. Al-istilahus tsani wallahu alam. Al-Fatihah.